tahu dulu ya 5 menit introduce di simetris kriptografi. Mungkin bisa lihat di ChatGPT ataupun di Google. Apa itu kriptografi simetris? Enggak. Pada intinya kriptografi simetris itu ada satu proses di mana plain text itu adalah sumber data yang mau dienkripsi atau suatu enkripsi di mana plain text itu berupa original text ya. Misalnya saya ingin melacak saya ingin melacak penjahat hanya gitu ya. Coba semuanya menulis dulu. Saya ingin melacak penjahat. Ada 4 kata ya. Plain text-nya dalam 4 kata. Saya ingin melacak penjahat. Ya. Kalau saya menggunakan simetris, maka saya harus punya formula untuk mengkode sehingga kata saya ingin melacak penjahat itu berubah. Sehingga itulah yang saya jadikan kunci untuk membukanya dan melakukan cybertext ya namanya. Jadi proses dari plain text kemudian dikasih key atau kunci diubah menjadi cybertext. Nah, cybertext itu ketika dikirim orang nggak paham kecuali orang yang mengerti kuncinya. Nah, setelah di formulasi lagi dengan kuncinya, maka dia akan mengubah lagi menjadi saya ingin melacak apa tadi penjahatnya. Paham? Ya Pak. Oke, semuanya nulis ya di kertas. Oke. Saya ingin yang paling sederhana adalah substitusi. Substitusi itu menggeser suatu abjad dari huruf awalnya ke menggantikan huruf yang berikutnya. Contoh, kalau substitusi 1 A berubah menjadi apa? Ada yang bisa tahu? B berarti ya. Kalau substitusi 2 A menjadi C. Substitusi 3 A menjadi D. Substitusi 5 A menjadi E. Dan seterusnya. Oke. Sekarang gini, Anda coba membuat enkripsi data dari kriptografi simetris di mana Anda mengubah kata saya apa tadi? Melacak. Saya akan melacak penjahat ya kalau salah. Oke. Iya Pak. Silahkan Anda ubah dengan substitusi berdasarkan dari angka NIM terakhir Anda. Kalau angka NIM terakhirnya adalah 7, maka substitusi 7. Ya, dimulai sekarang dulu ya untuk memahami simetris ini. Sangat mudah sebenarnya, tapi perlu latihan saja, jangan sampai ada yang salah. Ya, silahkan. Saya ingin melacak penjahat. Kalau NIM saya belakangnya 9, maka saya harus mensubstitusi A menjadi huruf 9 berikutnya. Sehingga muncul kode baru sebagai key sebagai ciphertext dengan key substitusi NIM terakhir. Silahkan buat dulu ya. Nanti boleh menunjukkan bagi yang saya sebut namanya di kertasnya atau menyebutkan. Dikerjakan dulu. Kamu belakangnya apa? 6. Aku 0. Aku 0 ya podo aja berarti kan? Enak loh. 602180 aku terakhir.
Kamu viral 6 ya apa ya A ke F. Sudah? Sudah belum? Sudah, Pak. Oke, Hasan mungkin ya. Yang coba disebutin. Sebentar, ini saya copy di chat aja, Pak ya. Iya boleh. Disebutkan mungkin sayanya itu menjadi apa, Mas? NIM kamu Ini berapa? digeser, NIM saya akhirannya itu 4, Pak. Ya, berarti substitusi 4. Ya, berarti A tidak digeser 4 huruf jadi E. Kata B, saya C, D, menjadi, dan tadi jadi E. kemudian kata Ini, saya Pak. menjadi apa itu? Disebutin coba. W, Disebutin. E, C, E, M, R, K, M, R, G, I, P, E, G, G, O, T, I, R, N, E, L, E, X. Oke, thank you. Nanti dicek lagi. Ketika ini dikirimkan dalam suatu media, maka kira-kira orang bisa paham nggak? Tidak kalau tidak mengerti kuncinya. Tidak nanti. Tapi sayangnya substitusi mudah sekali ditebak, gitu kan? Coba Iya. aja, oh substitusi 1, 2, 3, 4 ketemu. Ah, ini paling pakai substitusi. Maka ini kriptografi semacam substitusi ini tidak akurat, ya. Iya. Karena mudah ditebak. Oke. Mungkin satu lagi. Siapa? Thank you, Mas. Siapa ini? Faik ya. Faik. Faik, silakan. Faik Syafran. Wah, ini si Faik nggak hadir kali ya. Enrico coba. Immanuel Enrico. Ya Pak, jadi Langsung aja saya ingin saya ingin mengajak penjahat. Kata sayanya itu menggunakan substitusi 7, itu menjadi ZHPH, terus kata ingin menjadi PLUHU, terus kata melacak menjadi SLSLHP, dan kata penjahat menjadi WLUKHOU. Oke. Thank you. Nah, paham ya semua? Gampang kan? Bisa, Pak. Bisa. Sekarang buat codingnya. Bisa. Gampang kan? Initialization. Kemudian source to plan test from the abjad dari 65 sampai sekian. Dari huruf itu dimulai dari A sampai Z, huruf A besar sampai huruf Z kecil ada 26. Nanti ada 26 substitusi ya. Hanya diformulasi 26 substitusi. Tapi kalau mau menggunakan huruf kecil berarti ada 40. 26 tambah 2 berarti ada 52 ya. Kalau huruf besar dan huruf kecil juga Anda lakukan perbedaan. Biasanya kan kalau buat password itu ada yang minta huruf besar dan huruf kecil harus digabung. Ada tanda baca, misalnya tanda tanya, dolar dan sebagainya. Iya kan? Supaya lebih square, bukan menggunakan 26. Ya. Paham ya? Paham? Paham, Pak. Oke, good. Thank you. Nah, sekarang bisa buat codingnya.
Belum bisa? Sebenarnya saya tadi yang enkripsi tadi saya udah pakai coding, Pak. Kenapa? Yang tugas sebelum ini yang mengenkripsi saya ingin menangkap jahat itu saya ubahnya dari coding enkripsi, Pak. Oke, bisa ya sebenarnya ya. Yang singkat-singkat gitu, yang mudah-mudahan itu Anda bisa lakukan di rumah ataupun kalau penasaran dan mencari shortcode-nya atau masuk ke GitHub, mungkin bisa Anda lakukan yang gampang-gampang dulu. Oke, kita masuk ke materi kedua, tetap simetris ya. Bilangan prima. Sudah benar. Fibonacci, apa sih itu Fibonacci ya? Ada rumus ya, Pascal. Oke, gini aja dulu. Jembatan Hanoi, kita jembatan Hanoi. Nah, di kertasnya Anda coba membuat pasangan satu jembatan huruf A sampai Z dibagi dua. Dibagi dua kolom, A sampai Z dibagi dua. Jadi A kalau dibagi dua sampai Z itu A sampai berapa, Mas? Deret satu, deret duanya di bawahnya, di kolom berikutnya. Di baris kedua. Berarti A sampai M, Pak. M atau N? A sampai M. M. Berarti kalau di kolom kedua N sampai Z. Iya, Pak. Oke, coba gambarkan A sampai M, kemudian di bawahnya N sampai Z. Kasih tanda panah masing-masing ke bawahnya, berarti A menjadi apa? A menjadi M. N. Ya. Oke. Sekarang buat plan test dengan apa namanya? Plan test dengan alamat rumah masing-masing. Silahkan. Dengan jembatan Hanoi ya. Ya, dibuat dulu. Suara nih kan ya. Status kelas. Wah, aku buat status lah. Nanti ya buat status. Kan dia ya. Sopos. Faris bisa menyebutkan hasil
enkripsinya. Mohon maaf Pak, masih saya proses ini Mas Yan Pak. Oke. Ada yang sudah? Belum Pak. Sudah, Pak. Oke, silakan yang sudah siapa? Boleh. Saya, Pak. Oh, silakan. Mas siapa ya? Hasan ya? Tadi ini sebenarnya sama saja dengan sebelumnya, Pak. Tapi ini hurufnya digeser 13 huruf ke samping kan. A jadi N gitu dan terusnya itu sama. Iya, benar. Jadi di kecepatan itu sama ya sebenarnya yang geser 13. Nah. Oke. Apa Mas? Yang saya dapat dari enkripsinya tadi adalah Kediri jadi XRQVEV. Oke. Ketemu ya masih kode-kodenya? Iya, Pak. Ya, ketemu karena nah sekarang video itu gampang atau susah? Gampang ya? Masih gampang. Masih gampang. Oke, sekarang gini. Kalau key-nya itu Fibonacci, bukan Fibonacci, Hanoi, kamu lakukan pangkat 2. Substitusi dulu, substitusi sesuai dengan NIM, baru kamu lakukan pangkat 2, baru dibagi dengan 1000. Kayaknya ya bisa ya, atau 100. Ketemulah satu kode ya, ketemu satu kode. Kalau misalnya ada komanya itu dibulatkan ya. Dari kode itu kalau masih ratusan kamu bagi lagi supaya menjadi minimal puluhan 0 sampai 1 sampai 9 ya, maka itulah menjadi key substitusinya. Bisa dibuat nama kali. Maaf, bisa diulangi key-nya pembuatan seperti gimana? Oke. Plain text-nya adalah nama pertama Anda. Itu plain text. Ditulis dulu deh plain text-nya. Kemudian kamu encrypt menjadi cybertext di mana key-nya adalah Hanoi disubstitusi dengan NIM Anda terakhir di pangkat 2 dibagi dengan kalau 9 pangkat 2 berapa Mas? 9 pangkat 2 berapa? 81. Hah? 81. Dibagi 10 berarti. Dibagi 10 itu bulatkan. Disubstitusi lagi. Jadi 2 kali disubstitusi ya. Itu menjadi apa? Silahkan. Saya ulang. Plain text-nya nama depan Anda. Kemudian Anda lakukan Hanoi. Kemudian Anda substitusi NIM pangkat 2 dibagi 10. Bulatkan. Itulah adalah substitusinya sebagai key. Gak bakalan orang tahu kan ini kalau seperti ini. Kamu sendiri yang buatkan rumusnya. Iya. Kira-kira atau kembali yang ke pertama tadi, kata saya ingin melacak penjahat. Apakah sama dengan yang tadi? Kalau enggak, ini lebih secure berarti. Silahkan dibuat dulu.
Sudah? Bisa Lukas sama Dela. Dela. Iya, Pak. Ya, Lukas, apa yang kamu buat di super test? Super testnya jadi apa? Tadi untuk yang pertama itu nama depan ya, Pak. Terus di Hanoi menggunakan Hanoi. Maaf, Pak, agak ribet. Ya. Nama pertama menggunakan Hanoi, setelah itu angka terakhir di NIM dipangkatkan dibagi 10 ya, Pak. Terus disubstitusikan. Itu ketemu karena Nama kamu siapa yang kamu ambil? nama saya Lucas. Ya, Lucas kemana? Oke, Dela. Maaf Pak, masih diproses Pak. Masih diproses. Oh, Dela ini orang Indonesia Timur ya? Bukan Pak, Bukan. Dari mana? dari Sulawesi Selatan. Oh, Dela yang dari Mandar ini. Bukan Pak, Oh, dari mana di Sulawesi Selatan ini? dari Palopo, Sulawesi Oh, Selatan. kamu ikut kelas apa ini? Kelas awal atau maksudnya kelas awal atau kelas pertukaran mahasiswa? Pertukaran mahasiswa Pak. Oke, dari mana, Dela? Universitasnya? Universitas Cokro Aminoto Palopo. Wah, kok ke sini? Tahu nggak pasar dari mana? Ya Pak, Tahu nggak pasar dari mana? enggak Pak. Oh, enggak. Oh, ya dari Sidrap, Mbak. Oh, ya Pak. Oke. Sudah diproses belum? Masih sementara. Ya. Dela masih memproses, kita coba Asmi. Mbak Asmi. Sudah?
Oke, selanjutnya siapa ya? Tadi Asmi nggak ada. Farhan. Farhan. Farhan silakan. Bisa ini belum Pak. Belum juga. Ternyata sulit ya. Lumayan. Isi proses. Iya, Mas. Iya. Oh, Bukan. bukan. Yang ini. Kalau kalian di bidang apa sih? Produksi kan? Ya, ini ada marketing itu itu coding. Kalian masuk di produksi media kreatif. Itu saya mau masih hidup berarti sudah semuanya? Sudah, Pak. Oke. Boleh disebutkan prosesnya seperti apa dan hasilnya bagaimana? Tadi di proses menjadi Hanoi, di enkripsi pakai Hanoi dulu itu digeser 13 huruf, lalu setelah dienkripsi nanti dienkripsi lagi menggunakan digeser sejumlah digit terakhir NIM yang punya saya itu 4, terus dipangkatkan 2 yaitu 16 dan terus dibagi 10 jadi ini 1,6. Dan karena saya ini pakai kode makanya dia itu dibulatkan menjadi 1,6 dia bulatkan dia 1. Jadi gampang. Sampai seperti Hanoi. Karena 1 jadinya Sama gampang. seperti Hanoi yaitu ya. Mestinya kalau dapat 1 terlalu gampang, harusnya dibuat integral ya. Membuat integral lebih sulit. Ya, oke. Saya rasa untuk hari ini ya di Simetris paling tidak Anda sudah memahami bagaimana kriptografi berjalan secara plain text menuju ke ciphertext dengan satu kunci ya. Ya, kuncinya mau diapain? Silakan, dan banyak sekali kunci-kunci yang bisa digunakan menggunakan rumus permutasi, probabilitas, peluang, rumus matematika, kalkulus, rumus fisika dan sebagainya. Itu bisa dicampur aduk menjadi suatu kuncian di mana ya, cuma standarnya ada. Misalnya RSSA, oh dia menggunakan kunci ini. Riverside ya. Ya biasanya yang menemukan kunci itu memang sudah diuji untuk ratusan juta data ya. Nah, dan tidak bisa dijebol, maka dia baru disebut sebagai kunci secara standar. Ya, seperti RSSA, kemudian Riverside ya. Banyak ya, tapi biasanya itu menggunakan nama-nama penemunya. Jadi Anda bisa juga menjadi hacker yang menemukan satu kunci, cuma harus diuji dengan jutaan bahkan data yang kalau udah bagus maka boleh dimasukkan ke jurnal dan diakui, di-HKI-kan sebagai ciphertext ya.
Oke, paham ya? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, itu mungkin kalau minggu depan lebih sulit karena sudah asimetris. Nah, mungkin saya pakai kunci-kunci asimetris yang cukup sulit untuk dibuat secara manual. Jadi harus mungkin menggunakan komputer untuk menggunakan atau memahami algoritma dari asimetris enkripsi ini ya. Oke. Saya rasa cukup kuliahnya hari ini. Silakan buat kelompok, masing-masing kelompoknya satu kelompok 5 orang. Kemudian membahas, cari di internet pembahasan atau artikel mengenai simetris enkripsi dengan kunci simetris. Satu kelompok nggak boleh ada yang sama. Anda buat resumenya, Anda buat contohnya, Anda buat hitungannya, dan Anda buat sampelnya. Ya, jadi Anda boleh mencari materi kah, atau jurnal kah, atau artikel kah tentang suatu konsep simetris enkripsi, di mana Anda harus tuangkan, Anda hanya baca, kemudian Anda tuangkan dalam bentuk sampel atau contoh. Oke, kemudian terakhir kamu jelaskan ini dipakai di apa? Apakah di email, apakah di ATM, apakah di payment system, apakah di data encryption untuk WhatsApp atau untuk sosial media atau untuk apa ya, itu nanti juga jelas penggunaannya di mana ya. Paham ya tugasnya di assignment ini yang hari ini? Paham ya? Paham, Pak. Oke. Kalau gitu saya cukupkan kuliahnya, silakan membuat kelompok dan masih mencari dulu nih materi. Kalau bisa jangan tutup